Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan minggu lalu, yaitu belajar tentang teks pidato persuasif. Persuasi. Masih ada yang ingat pidato persuasif itu apa? Pidato yang Ya, bersifat mengajak iya, benar sekali. Pidato himbau pada persuasif. masyarakat untuk melakukan. Iya, pinter. Jadi masih ingat minggu lalu kita materinya tentang pengertian dari pidato persuasif. Untuk pertemuan hari ini, melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin, tujuan pembelajaran kita, ini kita bisa menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan dalam pidato. Lalu yang selanjutnya yaitu mampu menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato. Sebelum kita menentukan gagasan, pikiran, atau pesan dalam pidato, ini kita harus tahu dulu dalam berpidato, kita punya tujuan atau langkah-langkahnya. Ya, jadi langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama, kita dapat menentukan tujuan berpidato. Kalian itu sebelum tampil punya tujuan. Tujuannya apa? Apakah mau membujuk? Apakah sekedar memberikan informasi atau ajakan? Nah, itu harus jelas. Lalu yang kedua, menentukan tema. Nah, tema ini kalau kita mau berpidato, tema ini adalah pokok pembicaraan masalah yang mau diangkat. Lalu, setelah kita bisa menentukan pokoknya, mendaftarkan pokok-pokok yang akan disampaikan. Jadi, setelah kalian menentukan, oh iya, temanya misalnya tentang corona nih. Hal apa aja yang mau disampaikan? Misalnya, virus corona ini virus baru atau virus lama? Lalu nanti setelah kita mendaftarkan pokok-pokok yang akan disampaikan, yang ketiga adalah menyusun kerangkanya. Jadi ini nanti kalau kalian sudah tahu temanya, terus apa saja yang mau disampaikan, kalian susun nih jadi sebuah kerangka. Biar menjadi bagus, disusun per paragraf. Lalu dari per paragraf itu, per struktur, kalian kembangkan lagi. Nanti kalau sudah dikembangkan, hal yang terakhir, setelah dioret-oretan, kalian sunting itu kalimatnya. Jadi nanti kalau pidatonya sudah jadi, sebelum ditampilkan, kalian sunting terlebih dahulu. Sunting itu bagaimana? Sunting itu dibaca dari pertama sampai dengan terakhir. Kalau ada kalimat-kalimat yang mubazir, kalimat-kalimat yang tidak tepat, itu dihilangkan. Sehingga nanti pada saat kalian membuat teks pidato persuasif ini akan menjadi sebuah kalimat yang bagus yang disampaikan kepada orang lain sesuai dengan langkah-langkahnya. Baik, silakan siapa yang berani untuk belajar berpidato persuasif. Ini sudah ada contohnya, silakan siapa yang mau berani dalam struktur pembukaan. Saya, Bu. Iya, silakan. Salam sejahtera. Yang saya sayangi seluruh murid SMP Al Munrik Sukoharjo. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pandemi virus corona yang memang hampir di seluruh dunia menjadikan masyarakat seluruh dunia khawatir. Hal ini disebabkan karena jumlah korban terpapar corona semakin meningkat. Jumlah kematian di seluruh dunia mencapai puluhan ribu orang. Hal ini menyebabkan kecemasan. Oleh sebab itu,
kita harus segera melakukan antisipasi menghindari virus corona. Virus corona merupakan jenis virus baru dari coronavirus yang menular di manusia. Virus ini ditemukan di Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus corona ini dapat menyebabkan infeksi sistem pernapasan manusia. Biasanya gejala manusia yang terkena virus corona yaitu demam, batuk, dan susah napas. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Latifah. Sudah belajar Salma. Ya, Salma yang sudah belajar berpidato. Nah, baik. Di sini yang bisa kita tangkap apa? Dari pembukaan contoh virus corona ini tentang apa? Virus corona, gejalanya demam, batuk, dan susah nafas. Ya. Oke, itu adalah tadi yang disampaikan Salma, itu bagian struktur pembukaannya. Lalu dilanjutkan, siapa yang berani untuk berpidato pada bagian isi? Saya, Bu. Ya. Pandemi corona ini mempengaruhi beberapa sektor. Melemahnya perekonomian, program pembelajaran yang tadinya tatap muka berubah menjadi daring. Begitu juga dengan sektor lainnya, mengalami perubahan dalam kerjanya. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Untuk mencegah penyebaran virus corona, ada beberapa cara, diantaranya: 1. Wajib menggunakan masker. 2. Meminimalisir kepergian jauh. 3. Sering mencuci tangan menggunakan sabun. 4. Menghindari kerumunan. 5. Menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan sehat. Karena virus corona merupakan virus yang dapat mematikan, namun juga dapat diantisipasi serta disembuhkan. Oleh sebab itu, harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona. Iya, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini pada bagian isi, jadi hal yang disampaikan itu harus jelas. Setelah tadi di awal, pembukaan itu menjelaskan virus corona dari mana, gejalanya seperti apa, lalu di bagian isinya, itu untuk biar kita tercegah dari virus corona, harus mematuhi protokol yang ada. Ini pada bagian terakhir, dengar ya. Pemerintah harus membuat peraturan berupa protokol kesehatan untuk masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Selain itu juga, pemerintah harus memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan kesehatan. Bila masing-masing pihak bekerja sama, pastilah penyebaran virus corona dapat dikendalikan dan perlahan perekonomian akan kembali stabil. Mari bersama kita cegah penyebaran virus corona dengan menjaga pola hidup sehat demi imunitas tubuh yang kuat hadapi virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian penutup ini, ya, di sini ada kata-kata mari bersama kita cegah. Ini kenapa contoh pidato ini disebut dengan pidato persuasif? Karena di akhir penutupnya itu terdapat amanat biar orang yang mendengarkan pidato kita, pidato tentang corona ini, mau mengikuti protokol kesehatan. Cukup jelas ya? Nggak ada. Ya, baik kalau sudah jelas semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.